Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadanil Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril aliyil azim. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sani ayat luba shaddiqan sudduqan basiran mutadinan fayungsibuhu raqiban ala nafsihi liyulahido ahwalahu wa af'alahu fama qaroha min akhlaqihi wa af'alihi wa uyubihi al-batinah wa zahirah binabhihi alaih fahakadha kana yaf'alu al-aqyas wal akabir min a'immatid-din. Langkah yang kedua, supaya kita mengetahui tentang kekurangan yang ada di dalam diri kita, itu ayat luba shaddiqan. Cari teman, yang teman itu adalah suduk, teman yang benar-benar teman. Jadi teman yang membawa benar, bukan teman yang membenarkan. Jadi kalau ada teman yang selalu membenarkan Anda, itu bisa dipertanyakan. Bisa jadi orang ini sebenarnya nggak suka sama sampean. Jadi teman yang benar adalah teman yang selalu mengingatkan, teman yang selalu membawa Anda kepada kebenaran, bukan teman yang selalu membenarkan atas tindakan Anda. Jadi nek sampean iku dibenerna karo wong kuwi perlu ojo gampang yang guyu sampai. Cari teman yang benar-benar teman, bukan teman sekedar teman. Jadi siapa teman yang benar-benar teman itu adalah basiron. Dia mampu melihat kekurangan-kekurangan yang ada di dalam dirimu. Itulah teman yang benar, selalu melihat bukan kelebihannya, bukan kehebatannya, namun kekurangan-kekurangan yang ada pada dirimu. Jadi dengan dikritik, kalau bapak-bapak, ibu-ibu itu adalah diperlihatkan, dinilai kurang baik, itu jangan marah. Itulah teman yang sesungguhnya. Tapi wong kadang-kadang malah tambah dinesuni. Mutadinan yang ahli, pakar dalam agama. Pakar di sini bukan pintar ngomong, tapi menjalankan agama. Itu namanya pakar agama. Kalau pakar politik itu bukan orang yang bisa ngomong politik, tapi orang yang bisa menjalankan roda pemerintahan. Itu namanya pakar politik. Kalau pakar politik mau ngomong tok yo sampean iso. Pakar ekonomi itu bukan orang yang bisa ngomong ekonomi, tapi menjalankan perekonomian secara nyata, real. Jadi duitnya akeh, kowe jenenge pakar. Walaupun sampean misalkan bicaranya ekonomi, kok orang duit orang iso disebut pakar. Walaupun sarjananya sarjana ekonomi, kok orang duit ya orang iso. Jadi ahli di sini itu adalah bukan kepakaran yang keluar dari akademisi, tetapi keluarnya itu lewat pembuktian.
Jadi orang disebut beragama bukan karena banyak dalile, bukan karena mampu menceritakan ulama-ulama dulu, bukan karena mampu menguasai kitab kuning, tapi orang disebut sebagai pakar agama karena dia menjalankan peran-peran agama. Paham? Paham? Ahli agama namanya bukan orang yang pintar berdalil agama, bukan orang yang hafal Quran, bukan orang yang hafal hadis, bukan orang yang menguasai hazanah keislaman, bukan. Tetapi yang disebut ahli agama adalah orang yang menjalankan agama. Kalau ahli surga bukan pakar surga, penduduk surga. Oh, disebut sampean ahli surga, pakar surga. Ini kalau kita penyakitnya pengen sembuh, maka langkah yang kedua itu adalah carilah teman. Yang teman benar-benar teman, bukan teman yang menyenangkan Anda, tetapi teman yang benar-benar mampu membawa Anda benar. Fayung sibuhu rokiban. Kamu jadikan teman yang demikian itu sebagai rokib, sebagai pengawas. Tolong dievaluasi, tolong diperhatikan, tolong dicermati apa yang kurang dalam diri kami. Itu namanya teman yang kau jadikan sebagai rokib. Dia mengawasi tindak tanduk kamu. Jadi kalau misalkan menurut teman yang benar ini, kamu katakanlah bahwa kamu itu tidak baik, ya terima. Jangan marah. Nek masih marah, gue jenenge masih dikuasai sama hawa nafsu. Tujuannya apa teman yang demikian itu? Liwahidho ahwalahu wa af'alahu, agar bisa melihat celah-celah di dalam perbuatanmu dan di dalam tingkah lakumu. Jadi karena tingkah laku kita itu menjadi gambaran yang ada di dalam hati. Kita tidak akan pernah tahu isi hati itu, kecuali yang kita tahu itu adalah gejala yang keluar dari perbuatan kita ini. Itulah indikasi yang ada di dalam hati. Di nek sampean ning ngarepe aku ke apik tapi ning burine mboten, itu gejala hatine sampean kena kemunafikan. Jadi orang munafik itu di belakang dengan di depan itu beda. Itu namanya wong munafik. Jadi wong munafik itu ning ngarep karo ning burine beda. Ning ngarep iku ngaleme yo tapi ning buri mangkat wonge. Oh yo berarti fama karoha min akhlakihi. Kemudian sesuatu yang tidak disukai. Karoh di sini itu maknanya itu adalah sesuatu yang tidak disukai, bukan makruh itu apabila dijalankan begitu. Jadi sesuatu yang tidak disukai yaitu adalah berupa tindakan-tindakan cinta. Nah yang demikian itu wa af'alihi wa ujubi al-batinah wa dhahirah. Itulah teman yang mengingatkan kepada kita. Di teman yang sesungguhnya teman itu konco sing sebenar-benere. Konco itu adalah yang mampu mengurai kekurangan-kekurangan. Men kok ngajine ngantuk-antuk Pak. Ojo jengkel nyatakane. Terus kayak ngono terus mutung. Faha kadzakana yaf'alu al-aqyas wal akabiru min a'immatid din. Hal yang demikian itu
sering kali dilakukan oleh orang-orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang pengen mengetahui kekurangan yang ada di dalam dirinya. Itulah orang cerdas. Jadi wong cerdas iki kira sing mau menerima kritik orang lain iku wong cerdas. Sampeyan cerdas apa Pak Mamat kayaknya orang cerdas iki. Jadi orang cerdas itu adalah orang yang mau menerima kritikan, penilaian orang lain. Nah yang namanya obat itu pahit, harus ditelan. Jangan sampai pengennya mintanya obat sirup, wae. Itu kan bocah cilik, Pak, ini obat sirup. Masa penyakit jantung obatnya sirup? Tahu untuk obat-obat anak-anak kecil yang batuk, panas, itu obatnya sirup. Kalau sampai habis ubanan kok nganggone sirup, apalagi penyakitnya penyakit akut. Kudu sing pahit-pahit. Jadi kalau dinilai pahit itu ya ditelan. Kudu sing manis-manis. Kadang-kadang sing manis malah jadi diabetes malahan. Ya cerik. Lah orang-orang besar itu selalu melakukan demikian sehingga ketika sudah melaksanakan sesuatu dia minta koreksi dari orang lain. Tak delok-delok sholatnya sampean kurang bener, Pak. Ojo marah. Nyatanya sampean bar sholat kok tukaran. Selama ini apakah kita sudah menjadikan petunjuk agama atau memang agama menjadi alat untuk mencapai keuntungan? Apakah memang benar kita sudah beragama atau hanya mengatasnamakan agama? Ini kan pertanyaan yang harus kita jawab. Lah fungsi agama itu menyatukan umat, wa'tasimu bihablillahi jami'a, kan begitu. Apa-apa yang dilarang sama agama itu wala tafarruqu, sehingga agama itu menjadi alat penyatuan umat, bukan menjadi alat perpecahan umat. Kalau Anda mengaku sebagai orang beragama tapi memecah belah umat, itu dipertanyakan. Jangan-jangan selama ini Anda tidak punya agama, hanya mengatasnamakan agama. Karena fungsi agama yang sesungguhnya itu adalah menyatukan umat manusia. Paham? Ojo ning khotbah tok watasimu bihablillah. Tapi ning kenyataane umat ora pernah satu. Nek dalil sih pinter loh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Lah kenyataan umat Islam itu dari dulu sampai sekarang, setelah Nabi wafat itu sudah pecah kongsi. Wis pecah sehingga sulit untuk mencapai tujuan. Apa ini kalau sudah pecah sulit untuk mencapai tujuan. Wong menilai Iran gara-gara paham Syiah saja disebut kafir. Enek wae sing kaya ngono. So Islami, mulane Islam iku nek wis kelewatan batas kaya ngono kuwi. Kudune sesuai dengan aturan, malah kelewatan batasane. Akhirnya ya kuwi. Jadi apa-apa itu kalau sudah kelewatan itu ndak bagus. Di Islam aja kelewatan Islam loh ya. Heru kayaknya kelewatan nih kadang-kadang. Wal akabir itulah yang dilakukan oleh manusia-manusia besar. Jadi manusia-manusia besar itu adalah lahir bukan tanpa kritik, tapi lahir penuh dengan otokritik. Jadi itulah manusia-manusia hebat. Jadi sampean ngaji tapi orang gelem dikritik ya orang usah ngaji. Tujuannya ngaji niku supaya sampean weruh kekurangannya masing-masing. Ngaji kok isine ngritik tok, ya wis ora usah ngaji kan. Siap. Siap. Sampean ngaji kok isine mangan tok sih, Pak.
We kira-kira diomong kayak ngono terus sampean nesu apa seneng gue? Masya Allah. Yes lah. Karena Umar radhiyallahu an yaqul rahimallah amron ahda ilayya uyubi. Mudah-mudahan Allah merahmati kepada seseorang yang bisa mengetahui kekuranganku. Jadi Umar itu kalau dikasih tahu tentang kekurangannya, itu malah mendoakan. Nek Umar bin Khattab. Tapi Umar Metro biasanya malah dikasih kekurangannya malah tambah ngamuk. Itu bedanya Umar bin Khattab karo Umar Metro, Pak. Jadi kalau Umar bin Khattab dikasih tahu tentang kekurangannya, dia matur suwun, malah mendoakan semoga Allah merahmatinya. Sampai diomong, Pak sampean pelit. Mugi-mugi Gusti Allah merahmati karena sampean sudah sampun nyukani penyakit kulo. Palingnya diancam. Jadi apa yang jadi wong bener itu bukan perkara gampang. Wa kana yas'alu Salman an uyubi. Umar itu sekalipun manusia besar, itu beliau selalu meminta dikorek kekurangannya. Monggo Salman. Sampean kan bersahabat sama sudah lama. Koncoan karo aku wis suwe. Tolong kasih tahu di mana letak kekurangan aku. Umar. Sampean kan wis koncoan karo aku wis suwe. Mosok tego-tego sampean. Biasanya kayak ngono. Nek Umar Metro. Kalau Umar bin Khattab itu semakin teman itu adalah semakin lama. Dia disuruh untuk menilai kekurangan yang ada pada diri. Sampai kemudian Salman ini itu ketika disuruh oleh Umar menilai tentang dirinya Umar itu berat. Fa'alaha. Kemudian Umar mendesaknya. Didesak. Saya yakin kamu tahu kekurangan saya. Karena bagaimanapun juga manusia itu sulit untuk mengetahui kekurangan dirinya. Yang lebih tahu itu orang lain. Wong kadang-kadang mungkin saking anaknya ngomong sering diomong karo wong ngajine aja bengi-bengi Pak. Paling mboten niku setengah 11. Ya mulane iki ngajine setengah 11 wae. Ya berarti kan selama ini saking enaknya ngomong sehingga tidak memperhatikan kan. Sampai jam 11 lewat. Ternyata ini sih ngomong. Ngajine aja suwe-suwe Pak, ini terlalu lama niku ngajine. Oh nggih, mungkin setengah 11 wae malam Rebo sing akan datang. Lah niku kula nepati janji setengah 11 yo. Iku bagian kekurangan apa bagian ketidaksukaan mari ngaji? Amin, beda katene. Masya Allah. Jadi orang-orang besar itu Kang Duki itu adalah orang yang selalu meminta kepada orang lain untuk menceritakan kekurangan yang ada pada dirinya. Kayak gede, siap untuk dikritik, terbuka orangnya. Jadi wong bener itu tidak bisa menjadi orang yang tertutup, tapi siap menjadi orang yang terbuka. Itu makna fitro salah satunya yaitu Pak Jinas. Makanya orang yang kembali kepada fitro itu adalah orang yang terbuka. Siap untuk menerima kekurangan orang lain, siap untuk memaafkan kekeliruan orang lain. Barang sampeyan nek badan malah ngomong angel aku maafaken kae. Ya wis angel dulu terus balik ning fitroe ning endi. Jadi orang yang terbuka itu menghilangkan dendam. Sebab dendam inilah yang menjadi penghalang manusia akur sama yang lain. Selama sampean masih ini dendamnya angel ngomong akur.
Wis Islam sampean. Hah? Wis Islam sampean. Ya secara KTP sampean dikatakan Islam, tapi Islam secara makna jauh masih. Maka maknanya inna dina indallahil Islam itu, sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Itu maknanya apa sih? Penyerahan secara total kepada Allah itulah agama. Jadi walaupun sampean misalkan pamannya agamanya Islam, orang pernah berserah diri kepada Allah, ya durung Islam toh Pak. Gimana? Jadi yang disebut agama Fajri itu penyerahan total kepada Allah, itu namanya Islam. Bukan bentuknya, tapi penyerahan secara total kepada Allah itulah Islam. Kapan-kapan ngaji. Tekon yang mau. Gue wong gede, siap untuk dikorek kekurangannya. Misalnya pengen jadi orang besar itu kudu kayak ngono gue kan. Jadi nek diomong ora apik iki aja. Pemene ning haji Pak Haji, gue kudu sabare bener-bener anu Kang Tumiran, dietek aja bales. Mau malah sampean bales, gue ya ora dadi. Jadi haji itu benar-benar latihan untuk sabar, sabar. Fakulluman langsung ini kana awfaru aqlan wa a'lamang soban kana aqalla i'jaban. Setiap orang yang sempurna akalnya dan tinggi derajatnya, dia sangat sedikit sekali kagum terhadap dirinya. Jadi wong sing akale sempurna itu sulit untuk mengagumi dirinya. Kenapa kita itu adalah mudah mengagumi diri kita? Karena sampai goblok. Jadi wong goblok itu tandanya adalah orang yang selalu kagum terhadap dirinya sendiri. Tapi wong cerdas, wong sing hebat itu adalah orang yang tidak pernah kagum pada dirinya sendiri. Ayo, sapa ning kene sing ora pernah ngagumi awake dhewe? Oh, berarti kula ngadepi wong goblok. Sing ora kena ya goblok, sing ngomong juga goblok. Jadi jenengan niku pikir yang namanya orang bodoh itu adalah orang yang tidak tahu apa-apa, bukan. Justru yang namanya orang yang pintar itu adalah orang yang tidak pernah menganggap dirinya itu siapa-siapa. Selama kita menganggap diri kita sebagai siapa-siapa itu masih goblok, Pak. Wahai orang-orang goblok, ngone tambah marah. Masih mending saya ngucapin goblok daripada ngucapin sesat. Nek goblok jelas awake dhewe goblok. Nek sesat itu hak Gusti Allah untuk menstempel. Saya tidak punya wewenang untuk menstempel Anda sebagai orang sesat. Tapi nek stempel dari wong goblok aku punya wewenang. Jadi fakullu man kana awfaru aqlan wa a'lamang soban kana aqalla i'jaban. Siapapun yang setelah mencapai kesempurnaan akalnya serta telah mencapai derajat yang tinggi, sedikit sekali untuk mengagumi dirinya. Paling akeh ngagumi maring Gusti Allah. Kenapa kita itu kagum karo awake? Kowe tanda jawab, tanda bahasa kasare goblok, bahasa halusnya bodoh. Bahasa sing sendeng pekok. Jadi ketika kita itu adalah mengagumi diri kita, Mbak Hadi, mengagumi diri sendiri, itu tanda kebodohan kita. Jadi wong sing akeh kagum pada dirinya, kowe tanda. Jadi selama ini sampean cerdas apa? Oh yo. Ya Allah.
Wa a'dhamu wa a'dhamu ittihaman li nafsi. Banyak berburuk sangka kepada dirinya. Jadi sedikit sekali rasa kagumnya terhadap diri sendiri, malah lebih banyak menyangka jelek kepada diri. Koyo-koyo niki bisa jadi iki wong ora padha mangkat ngaji karena anu iki. Ya disalahna wae dhewe, ora usah nyalahna wong lain. Jadi ketika hal-hal yang tidak pernah kamu sukai, jangan pernah menyalahkan orang lain. Coba belajar nyalahna awake dhewe. Jangan cari kambing hitam. Sebab kambing hitam itu wis arep dadekna korban, aja digolek. Jadi ketika hal-hal terjadi pada diri kita, yang lebih baik salahkan diri kita. Salahkan diri sendiri. Belajar untuk menyalahkan diri sendiri. Selama ini awake dhewe ku sering nyalahna maring awake wong liya. Sing salah dhewe, sing disalahno wong liya. Sampai nurut duit angel, kenapa sing disalahna Pak Prabowo? Ora ana kaitane antara nasibmu karo presiden, ora semacam-macam sampean. Wes, apa dipikir ketika presiden nekan itu sampean duwe duit? Masya Allah. Cobalah kita salahkan diri kita masing-masing. Kenapa sampai terjadi begini ini? Nek kaya ngono kaya ini sampai jadi wong bener iki, Pak. Tapi wong jarang. Wong usaha bangkrut dhewe sing disalahna wong heru. Doro. Illa anna hada aidon qad azza. Tapi yang demikian itu sangat langka, Pak. Ada orang ilmunya tinggi tidak mengagumi pada dirinya sendiri itu jarang. Ada orang ibadahnya itu hebat terus tidak kagum pada dirinya, itu jarang. Ada orang yang kaya raya kemudian baiknya Masya Allah kemudian tidak mengagumi dirinya, jarang. Rata-rata itu ngagumi maring awake dhewe. Padahal itu penyakit. Jarang Pak Anda mencari orang-orang yang tidak kagum terhadap dirinya itu jarang. Rata-rata mengagumi diri sendiri. Bahkan kadang-kadang lebih hebatnya Tuhan itu malah ditiadakan. Iki nih orang aku. Hebat kan? Hebat kan? Makanya kenapa sih? Ajib namanya kekaguman itu bahaya dalam penyakit hati itu. Karena lama-kelamaan Anda akan mentiadakan Tuhan. Iki nek dudu sing ngatur aku Kang, ora dadi. Mangkat. Gila penyakit iki lho insyaallah. Lah ngajine ganti wae Kang, kaya-kayane kok ora nyenengaken ngaji, isine penyakit. Mana ada yang namanya obat itu menyenangkan, namanya obat itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, tapi mau tidak mau harus ditelan untuk kesembuhan kamu. Nek ene wong kok golek obat sing seneng ya kaya-kayane angel. Kabeh yang namanya obat itu tidak pernah menyenangkan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan nafsumu, tidak sesuai dengan syahwatmu. Ini. Jadi orang yang akalnya sempurna, akalnya hebat, itu tidak pernah mengagumi terhadap diri sendiri. Bahkan selalu berburuk sangka kepada diri. Ketika rezekinya lagi lancar, jangan-jangan aku cuma jatahin yang dunia cuma sedikit tok. Orang kaya wae dhewe kadang-kadang nek diberi lancar langsung. Inilah
barokah daripada saya mengelamatkan sholawat pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mangkat wonge. Apa pantes sholawatnya sampean iku digaji karo Gusti Allah dengan demikian? Arab ngaji kulit, iki jenenge mutiarane Quran itu ya iki. Neng ama rombongane iki kulite Quran, Ruk. Jadi mutiaranya Quran itu kehidupan nyatanya kita ini di alam dunia itu. Jadi nek kita itu masih mengagumi diri kita tandanya sampai dulu kenal kali Gusti Allah. Orang yang mengenal Allah tidak akan pernah mengagumi diri sendiri. Angel. Jadi harus jadi wong bener lah yo. Jadi surga itu mudah apa gampang? Naik karo turun itu gampang ngendi? Jawab, naik sama turun itu gampang mana? Kalau turun itu digelundung aja sampai wis turun, tapi begitu naik sampai itu butuh sekian banyak usaha untuk bisa naik ke tempat yang semula. Makanya Anda itu diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia, disuruh untuk naik, berat. Turun pengen turun tak gampang Mbak Hadi. Secuil saja bisa diturun, tapi begitu sampai suruh naik lagi butuh perjuangan. Mulane nek wong bangkrut iku pengen naik lagi kan perjuangannya luar biasa. Nah sementara sampean iki suruh turun sama Allah, kulnah bitu minha jami'an. Turun, setelah turun Allah nyangoni agama untuk bisa naik lagi. Masalahnya sampean kuat enggak nyekel agama? Kuat enggak kita megang agama? Sementara anginnya, kalau sampean megangnya nggak kuat pasti jatuh. Ujian di dunia itu beratnya Masya Allah. Jarang yang lulus dari ujian. Kecuali manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dong. Terus ngendiki. Fakullu man kana awfaro aqlan wa a'laman soban kana aqalla i'jaban wa a'dhamu ittihaman li nafsi. Illa anna hadha aidun qad azza. Fakul fil asdiqa man yatruku al mudahana fayukhbiru bil aib aw yatruku al hasad fala yazidu ala qadril wajib fala takhlau fi asdiqaika an husud aw sahibi ghardin yara ma laisa bi aibin aiban. Maka katakanlah kepada para sahabat-sahabatmu, para teman-temanmu, tinggalkan aku kalau kamu tidak mampu menilai kekurangan aku. Mampu gorosa kancanan karo aku. Nah, kamu tidak bisa mengorek kekurangan aku. Bisa. Sing enek iku semakin dikorek kekurangannya malah dikonconi sampean. Malah diancam. Oh, anu kae ojo dimei. Jadi kalau pengen menjadi orang yang hebat, katakan kepada teman-temannya, kalau kamu tidak bisa mengetahui tentang kekurangan-kekurangan yang ada dalam diriku, tidak usah kamu jadi teman.
percuma. Nek koyo ngene kabeh koyo ngene bener sampeyan. Tenane. Masya. Wong kadang sampun amit mawon, sudah amit saja itu kadang-kadang marah. Mohon maaf Pak, mohon maaf ini. Tapi gimana ya mau ngomongnya? Ya, terus kata-kata yang mau dikorek kekurangannya, contoh misalkan imam bacanya nggak benar, kita mau negor saja kan kadang-kadang mau minta maaf dulu kan. Mohon maaf ini Pak, gimana ya saya mau ngomongnya? Enggak, ngomong aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Beneran Pak, enggak bener nggak bakal marah. Sebenarnya Pak, tadi dalam bacaan sholatnya itu ada yang keliru. Apa? Langsung bilangnya, kamu mondok sudah berapa tahun? Pikirnya sampean itu nginget tak wong keliru itu gampang. Iki kok meneng kabeh apa piye? Masya Allah. Walihada kana Dawud At-Ta'i qad i'tazala an-nas, maka Dawud At-Ta'i ini itu uzlah, menyendiri, tidak bersahabat dengan orang. Kenapa masalahnya? Percuma ketika ditanya, kenapa kamu kok sekarang tidak pernah berteman lagi sama orang-orang itu? Percuma saya berteman, karena mereka saya jadikan teman, tidak pernah untuk mengorek kekurangan saya. Wah, bayang ngono kuwi. Kadang-kadang diomong pelit terus orang ngaji nih, malah dendam kadang-kadang karo kiai ini. Ojo ngaji karo kae. Masya Allah. Eneng gak ya neng kene Dawud At-Ta'i sing sifatnya kaya Dawud At-Ta'i. Dia itu menyendiri bukan karena tidak punya teman, tapi karena teman-temannya itu tidak mampu mengungkap apa yang ada di dalam kekurangannya Dawud At-Ta'i. Jadi kata Dawud At-Ta'i, percuma, untuk apa saya banyak teman tapi kemudian teman ini tidak pernah mengorek kekurangan saya. Kalau misalkan di pakaianmu ada kala jengking, kemudian dia mengatakan, teman kamu mengatakan, Mas, itu di pakaianmu ada kala jengking, kamu mengucapkan terima kasih apa tambah jengkel? Jadi kalau misalkan di dalam hatimu terdapat penyakit, dikasih tahu sama temanmu, kamu harusnya mengucapkan terima kasih dong. Padahal kala jengking itu hanya mampu membunuh kamu, tapi tidak akan pernah mampu menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka. Namun penyakit hati ini siksaannya mulai dari dunia sampai akhirat, coy. Aneh. Neng pakaiannya ini kala jengking sampean orang marah, tapi ketika diketahui tentang kekurangan yang ada di dalam dirinya sampean waras apa normal gue wong kaya ngono. Aslinya ke wong ora waras. Nek sehat-sehat tapi mulai neng bener jare Gus Dur. Akeh wong sehat tapi ora waras. Sedikit sekali di dunia ini wong sing waras. Nah kita ini termasuk waras apa sehat? Hah? Jujur, kita ini sehat apa waras? Sehat apa waras? Beliau ditanya, lima tukhorik anas, kenapa kamu tidak campur sama manusia? Kok senengnya dewean? Jawabannya itu adalah faqala wa madza asna'u bi aqwamin yakhfuna. Untuk apa saya berteman kalau mereka itu selalu menyembunyikan kekurangan saya? Itu kan sama saja dengan membunuh saya. Maksudnya itu adalah membunuh hatinya. Hati saya bunuh dengan penyakit, ada penyakit, mereka tahu kok nggak pernah
diceritakan, malah disembunyikan. Kan podo karo mateni atine aku. Jadi percuma, lebih baik saya menyendiri. Itulah orang waras. Nek wong sehat biasanya lah kula niki ngadepi wong sehat. Tapi fakanat syahwatun dawiddin ayyan tabihu li uyubihim bitanbihi ghairihim. Syahwat itu bagi orang yang mempunyai agama akan kelihatan, Pak. Jadi orang-orang yang menguasai agama dalam artian itu adalah orang-orang yang mampu mengamalkan agama, itu mampu melihat syahwat-syahwatnya orang lain, penyakit-penyakit orang lain itu mampu. Tapi ada keberanian enggak untuk mengorek? Biasanya itu hitung-hitungannya bersiko masalah. Wong kadang-kadang malah diceritakan malah jadi musuhan. Pak Jri masih kancanan sama saya. Itu belum tentu ketika saya ceritakan kekurangannya itu masih menganggap saya sebagai sahabat. Malah kadang-kadang jadi musuhnya malah. Mulane kadang-kadang koncoan iku mau neng koncoan jadi musuhan gara-gara yang namanya temannya itu adalah mampu mengurai kekurangan yang ada di dalam diri orang itu. Mestinya harus dijadikan sebagai teman, malah dijadiin musuh. Ya orang mari-mari penyakit. Sampean musuh kok karo dokter karena dokternya nyebut penyakit, kan lucu sampean iki. Wong jelas-jelas penyakit, tekone karo dokter, ketika dokter menyebutkan penyakit, kok malah sampean musuhi. Aneh. Terus sampai kapan kamu akan sembuh dari penyakitnya? Kalau sama dokter saja sudah musuhin, apalagi obatnya, buru-buru diminum. Sampean mau minum obatnya itu karena menganggap dokter itu adalah sebagai pihak yang bisa menyembuhkan penyakit Anda, kan? Tapi kalau sudah dianggap sebagai musuh, boro-boro diminum. Lah kalau jenengan sudah menganggap teman yang mampu mengurai kekurangan Anda anggap sebagai musuh, boro-boro nasihat-nasihatnya itu adalah dipakai. Wis kang ora usah ngaji. Abot. Iki tembe halaman 59 iki. Mulane sing paling penak. Sampean ngaji karo wong salafi wae. Penak ora pernah nyritakno kaya ngene. Sunnah. Ora pernah bahas kaya ngene. Oh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Lah iki sunnah Kanjeng Nabi kayak begini. Makanya Kanjeng Nabi selalu dikritik sama Quran. Walaupun secara kesadaran umum pada umumnya Nabi tidak salah, tapi menurut orang khusus itu tidak baik. Abasa watawalla anja ahul ahma, ini kan kritikan. Kalau dulu Nabi Muhammad yang mengkritik itu Quran, kalau dulu Nabi Muhammad yang mengkritik itu Jibril. Lah sekarang Jibrilnya sudah nggak turun lagi. Siapa yang akan mengkritik Anda? Yang musuh Anda. Karena dia yang lebih tahu tentang penyakit Anda. Maka jadikanlah orang-orang yang tidak suka sama Anda sebagai Jibril yang selalu ngawasi Anda. Matur suwun. Kamu sebagai Jibril yang mengawasi aku. Bisa? Bila perlu malah dikasih hadiah. Dunia ini boten seru, Pak. Kalau semua orang itu senang sama sampean, enggak seru. Serunya dunia itu kan karena ada berlawanan, ini sing senang, ini sing ora senang. Sampean bisa menjadi manusia bahaya kalau semuanya itu senang, bisa lupa diri sampean. Yo. Maka ada kontrolnya. Siapa itu? Orang yang tidak menyukai sama kamu. Mulanya setan itu sebagai bahan kontrolnya sampean. Pikirnya wis bener wae. Pikirnya wis jengkelat jengkelit wis bener paling. Makanya agama itu letaknya bukan pada simbol.
Agama itu letaknya bukan kepada simbol-simbolnya, tapi letaknya itu kepada maknawiyahnya. Sholat itu simbol, ibaratnya dapur. Jadi nggak usah memperdebatkan masalah dapure. Yang harus kita benar-benar itu rasa masakannya enak apa orang. Selama ini kan kita berdebat masalah dapur. Dapure NU, dapure Muhammadiyah, dapure Salafi. Tapi kan rasanya masakan nggak pernah itu menjadi ukuran. Sekalipun sampai itu ngaku sunnah, tapi ini kelakuannya angel tenan sih. Kelakuan kita harian itu adalah rasa daripada masakan yang kita masak. Ibadah yang kita jalankan itu ya rasanya di kelakuan kita ini. Kok angel-angel tenan. Kalau selama ini kita bertindak tidak benar, berarti itu menandakan bahwa sholat kita itu belum benar. Orang semacam-macam sampean. Tujuannya sampean diciptakan kan gua kok li ta'arofu untuk saling mengenal. Kok karo konco pada kenal. Gagal. Salate rajin karo tangga ora kenal piye? Mangkat wong Oh, yo berarti angel. Gimana tuh Pak Jinas ini? Cobalah kita sekarang ini jangan hanya kepada ibadahnya yang menjadi perdebatan, tapi hasil daripada ibadah ini yang harus menjadi perhatian kita. Sholat kita itu sudah punya rasa apa belum? Masalah bismillah tanpa bismillah. Emang kalau ada bismillahnya ngapa? Kalau nggak ada bismillahnya ngapa sih? Apa ketika orang baca bismillah terus masuk neraka? Jejak lainnya Apa ketika ada orang sholat baca kunut langsung masuk neraka? Goblok amat sih. Yang masuk ke dalam neraka itu ketika perbuatannya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai ibadah. Anda sholatnya rajin, tapi dendam sama orang itu terpelihara neraka. Semacam-macam. Sholatnya rajin, mohon maaf, tapi berbuat kemungkaran, memecah belah umat juga tidak hilang neraka. Itulah yang disebut fawailul lil musallin. Karena selama ini kita belum waqimus sholah, baru fawailun musallin. Kalau diterjemahkan itu sama. Kalau musallin, itu sing penting sholat, yo rajin sholatnya, tapi bukan waqimus sholat. Kalau waqimus sholat itu seluruh perangkat-perangkat yang bisa menyempurnakan sholat itu terpenuhi, sehingga tidak sekedar sholat. Dong. Jadi sampai niku waqimus sholat apa musallin? Oh, yo neraka sampai. Paham nggih? Ini Quran itu adalah sangat banyak sekali, Pak. Wa aqimus sholat diulang-ulang. Kenapa? Karena yang menjadikan orang itu adalah sholatnya benar. Ini karena kata aqoma yuqimu iqamatan. Tapi ini sekedar sampean musolli wong sing sholat tanpa kata aqoma, orang bener sampean. Mulane wong sholat kan buat aturan. Jadi pertanyaannya kenapa setelah sholat kok masih tukaran? Wong ketemu ke mesti malah salam-salaman. Wong ketemu ke mesti malah berdamai. Kok malah kamu anggap sebagai musuh? Pimen. Sebenarnya ada apa sih di dalam Islam kamu itu ada apa sih? Aneh teman sih. Dong. Ada orang habis sholat, pikiran dilarang, buka HP enggak. Aneh kan? Assalamualaikum. Terus ngising boleh enggak? Jawab boleh enggak? Assalamualaikum. Setelah selesai sholat, assalamualaikum. Terus kemudian ngising boleh enggak? Boleh. Pasti enggak boleh. Daripada tahan-tahan malah ngising di masjid. Assalamualaikum. Terus ngobrol boleh enggak? Boleh.
sebaliknya begitu assalamualaikum wiridan malah dilarang. Kenapa disebut wiridan? Karena yang namanya wiridan itu berasal dari kata waroda. Anda itu berzikir supaya sampai pada tujuan. Tujuan itu namanya wirdun. Goblok amat sampai ini. Kalau disebut wiridan supaya sampai ke tujuan. Angel dan aneh kita ini. Salaman gak oleh. Terus pada sholat kan kudu ngapain meneng wae. Ini karena imbas daripada kita itu adalah belajar tentang keislaman itu secara tekstual. Lain kalau kita itu terpacu sama teks itu mesti Pak menjadi penghambat karena akalnya sampean itu nggak bekerja. Wong Quran itu berhadapan, hadis Kanjeng Nabi itu berhadapan dengan manusia yang punya akal, bukan manusia yang melihat, tapi manusia yang punya akal. Tujuannya apa? Supaya berkembang. Enggak selama ini saya jujur wae ini maca Quran sampean ini sebenarnya menggunakan akalnya apa ora sih? Mikir kono loh, pernah enggak sampean maca Quran mikir kono, pernah ora? Jadi percuma Quran sing bagus-bagus sebagus-bagus ora pernah dipikir sih yo. Jare Qurane asem. Karena selama ini mohon maaf pikirannya sampean itu maca Quran sakurep itu dapat pahala, pahalanya 10. Gue kan sini pikirannya sampean. Jadi kalau satu huruf pahalanya 10. Kok enak tenan sampean dapat gajian tanpa ada usaha. Orang itu mendapatkan sebuah gajian, mendapatkan upah itu setelah jerih payah, Pak. Harpun di sini itu bukan satu huruf maknanya. Aduh, angel teman si wong ngene iki belajar Kang Duki. Apa terlalu keduren ngajine ya? Makanya kita belajar bahwa kita itu masih jauh dari kebenaran. Setelah dikorek ternyata alhamdulillah belum beranjak sama sekali. Ngertine sampean wis ado kan? Begitu sadar, ya Allah, ternyata masih di tempat. Kita ini belum kemana-mana, ngertinya sudah kemana-mana. Setelah nengok ke belakang Mbak Haji Muji, kok tempatnya masih neng kene wae. Apakah selama ini hati kita sudah kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal orang yang menuju kepada Allah hatinya itu harus arian, telanjang bulat, tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, tidak ada kekaguman, semuanya harus dibuang baru Anda bisa menuju kepada Allah. Wis Rono. Jawab wis Rono. Sampean kok wis Rono. Nah kalau belum terus kita ini kapan kenal? Maka tak kenal. Terus sampean kapan disayang karo Gusti Allah ora kenal? Astag. Aduh. Kayaknya kok Rebo Arab aku sing ora ngaji, tersinggung sih. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ojo tersinggungan ya Kang ya. Tapi nek tersinggung apik berarti sampean duwe penyakit sing bahaya malah ora tersinggung sama sekali kulo. Jangan-jangan ki
Aja kaya ngono jeri kowe aja. Aja malah tambah anu jeri. Nanti mau kan. Itu neh waqad ala al amru fi amsalina ila anna abghadal khalqi ilaina mayyunshihuna wa yu'arrifuna uyubana. Jadi orang yang termasuk itu adalah namanya itu keluarga, itu adalah orang yang bisa mengetahui kekurangan yang ada pada dirinya dan mau menasehatiku, kemudian memberitahu tentang kekuranganku, itulah keluarga. Wene wong hebat. Nek awake dhewe malah kebalikan. Sing ngaweri kekurangane itulah musuhku. Wa yakaduha kahada ayyakuna mufassihan an fil iman. Kenapa kita terjadi yang demikian itu? Dikarenakan kita itu adalah lemah keimanan. Bagaimana mungkin biji-biji yang super ini bisa tumbuh di atas ladang yang gersang? Bagaimana mungkin keimanan bisa tumbuh di dalam hatimu sementara hatimu penuh dengan kotoran? Mustahil ada iman yang bisa tumbuh dalam sebuah hati yang penuh dengan kotoran. Sing enek imaniku bukan semakin tajam, semakin ketul. Ketul ini apa? Tumpul. Yang ada imannya bukan semakin naik grafiknya, semakin turun. Lama-kelamaan turun, hilang. Wis hilang. Innalillahi. Kalau hilangnya harta bisa dicari, hilangnya iman ini angel pangkon balik. Mumpung burung hilang, selagi belum hilang, paling tidak dipertahankan lah. Ini orang iso naik, paling tidak bertahan sampai mati. Allahumma amin. Sehingga manusia yang rugi itu adalah manusia yang ketemu sama Allah tapi tidak membawa iman sama sekali. Rugi total. Tapi manusia yang beruntung itu adalah manusia yang ketemu karo Gusti Allah masih bawa iman walaupun mithqala dzarrah, seberat biji. Alhamdulillah, tapi kan keuntungannya tidak sama dengan orang yang imannya penuh. Eneng toh wong gawa iman penuh arep dipodhokna karo sing imane sebiji dzarrah. Yo sekalipun ya untung sih untung, tapi kan lama mlebu ning surgane. Piye sampean? Nek sing imane penuh kan cepet wes. Lah kita ini imane seberat. Seandainya masuk surga pun Pak itu waktunya lama. Konon satu hari di sana itu ibarat seperti 50 tahun yang ada di dunia, bayangno. Jadi nek sampean misalkan mlebu ning surga nek iku 1 bulan dari mulai kiamat, tinggal dihitung wae. Berarti nek pirang sedina ning kono iki urane pira? 50 tahun. 50.000 dudu 50 tahun, Pak. 50.000 tahun. Bayangno. Berarti kalau misalkan dari mulai kiamat sampai mlebu ning surgane sebulan jatah masuk kayak tinggal dikali wae 50.000 kali 30. Setelah lumayan. Nah, aku kaya-kayane sih iso mlebu ning surga kaya-kayane jadi bukan karena mithqala dzarrah, tapi karena melo aku. Saya nggak mau kalau disuruh Mbak Muji diundang Jamal, nggak mau. Saya punya alasan. Kenapa kamu dipanggil nggak mau? Percuma, kalau saya sendirian itu pasti konangan kabeh amal leleku. Terus rombongan.
Karena jenengan sampun dawuhaken teng Quran ene penduduk surga sing berjalan dengan berkelompok zumaro. Kecuali kula mboten nate maca Qur'ane. Karena sing maca Qur'ane Gusti pinter kowe. Ya wis kok dhisik. Sing bahaya kan sing ora pernah maca Quran ora paham. Lah dipanggil sirat. Wah, kok dhewek gagah kan sosokan. Lah kuwi mulane kadang-kadang yang gue dalil juga karena Gusti Allah ya dalil kok. Oke. Kadung sampean niku nyebutake wasiqal ladina itu ya, orang-orang yang beriman itu nanti digiring ke dalam surga itu dengan berkelompok zumaro, tidak sendiri-sendiri. Sing sendiri itu kaya Nabi Muhammad, kaya sing imane hebat niku lho Pak. Weh, pede nih sendirian sampean kok pede banget. Makanya kok anu Kang Sirot, mlebune iku ya rombongan wae lah ya. Tapi tolong sing ngarepe sing bagus aja sing ngarep sing elek kok malah mlebu kabeh. Tolonglah Fajri dalan ning tengah-tengah wae aja ning ngarep jeri. Kowe dalan ning ngarep bermasalah kowe malahan. Malah ning burine ket anu malahan nyasar semuanya. Panas Allah Azza wa Jalla ayyul himana. Mari kita mohon pada Allah mudah-mudahan Allah kasih ilham agar semakin kita dikritik sama orang itu tidak timbul marah, malah matur suwun. Belajar ya. Nek sampean dikritik karo wong matur, tapi kayane abot apa enteng. Dilalae Kang Sirot lagi dikritik sing ora apik lagi nyekel. Nyekel apa? Heeh. Kira-kira disambitake apa? Ya Allah. Maka di sini kita mohon pada Allah ayyul himana rusdana wa yubsiruna bi uyubina wa yusghiluna bimawadatiha wa yufiqana lil qiyami bi syukri mayutalli'una ala masa itina bimannihi wa fadlihi. Ya Allah, kula nyuwun dipun paringi ilham untuk menjadi orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang sangat sadar ketika diingatkan dia mau. Kowe jenenge wong cerdas. Nah wong pinter itu durung tentu Kang Sirot. Alim dengan mursyid itu beda. Kalau mursyid itu dikasih tahu itu matur suwun. Nemu alim biasanya malah debat. Nah, dikasih tahu malah tambah ngerti apa ya. Ya Ro, jawab ya Rio. Wa yubsiruna bi uyubina. Saya mohon kepada Engkau ya Allah untuk memperlihatkan kekurangan-kekurangan yang ada pada kami. Dan aku mohon agar aku disibukkan untuk mengobati tentang kekurangan-kekurangan yang ada di dalam kami. Wa yufiqana lisyukri lil qiyami bisyukri. Ya Allah, kami mohon berikan taufikmu, berikan pertolonganmu untuk kami agar selalu syukur terhadap orang yang bisa memperlihatkan kekurangan kami. Bukan malah benci, malah matur suwun kepada orang yang mampu memperlihatkan kekurangan kami. Ala masa witina, yaitu adalah atas kejelekan-kejelekan yang kami lakukan. Bimannihi wa fadlihi, tentu dengan anugerahmu dan tentu dengan rahmatmu. Disinilah manusia dibutuhkan kesadaran bahwa orang yang sadar adalah manusia yang berterima kasih ketika kekurangannya, aibnya diperlihatkan oleh yang lain. Bukan menjadi manusia yang pendendam, itulah manusia yang tidak sadar. Semoga Allah memberikan kesadaran kepada kita, sehingga kita bukan menambah musuh, tapi menambah teman. Maka teman yang hebat adalah teman yang mampu mengorek kekurangan yang ada pada diri kita. Ini yang kedua, langkah untuk mengetahui kekurangan yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga, kayane luwih abot lagi. Iki wis jam termasuk penyakit. Nek terlalu ngaji suwe juga penyakit.
Ya penyakitnya ngantuk maksudnya. Nah, nanti yang ketiga kita akan bahas pada episode yang akan datang. Ya Allah, ternyata ulama-ulama zaman dahulu itu nggak gampang. Maka wajarlah kalau kita itu buku-bukunya ulama-ulama zaman dahulu menjadi pedoman untuk mengantarkan kita menjadi manusia yang menyadari diri. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya sekalipun kita itu adalah bukan orang yang benar, tapi dimasukkan pada golongan orang-orang yang mencintai kebenaran. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada jamaah untuk yang kemarin tidak hadir, jadi hari Minggu malam Senin untuk kegiatan zikir dan sholawat kita dengan terpaksa kita liburkan karena posisinya kawan-kawan banyak yang menunaikan ibadah haji dan juga mungkin pada kecapean. Jadi untuk minggu ini kita liburkan dan akan kita lanjutkan kembali pada minggu berikutnya bertempat di Masjid Babul Khair di Imopuro Metro Pusat. Dan untuk kawan-kawan yang pada malam hari ini hadir, jangan pulang dulu seperti biasa. Kita telah menyiapkan santap malam, dinikmati saja apa yang ada. Saya rasa itu saja dari kami. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Monggo ibu-ibu terlebih dahulu, silakan. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di depan Mas Imam.